Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas videonya ADK Reality beberapa waktu kemarin ya. Jadi videonya ADK Reality ada dua hal yang penulis ingin bahas. Yang pertama adalah suara mesin. Dua motor NMAX di situ baik punya ADK Reality maupun satunya siapa? Lupa. Inisial F aja ya. Yang punya ADK Reality kayaknya Core Apan NMAX 2000 versi 2018. Terus yang Mas F ini NMAX 2020 Core Apan juga. Kalau dari ceritanya itu kayaknya Core Apan BRT ya, karena itu udah ganti apa namanya, ganti port up-nya sama sekalian dengan ECU. Kalau yang port up satu paket dengan ECU itu kan biasanya BRT. Soalnya kalau kayak Athena yang lain-lain biasanya kan cuma mainan setelan CO saja. Nah, kalau yang BRT biasanya diarahkan ganti ECU. Dari soal suara dulu, penulis kan sering ya ngomong kalau apa pingin tahu oli yang bagus bagaimana itu dengarkan suara mesinnya. Penulis termasuk yang sempat kelolosan sehingga pakai ya malupnya kelamaan sehingga suara mesinnya jadi kasar sampai kena penyakitan fuel dilution. Jadi motor NMAX penulis termasuk yang nggak normal, kena fuel dilution sehingga kalau olinya oli 10W40 merek apapun ya kebanyakan Shell sih ya, apalagi ya 10W40 penulis nggak banyak. Yang paling bagus ya Mesran B40 itu pasti suara mesin jadi cepat kasar. Pemakaiannya umumnya cuma 400 km. Ini penulis mau membahas apa ya, suara dulu ya. Yes, pokoknya motor penulis kena vampir oli lah, kena fuel dilution lah ya, bikin suara mesin cepat kasar. Bukan vampir oli loh ya, tapi fuel dilution. Vampir olinya pasti ya, tapi entah berapa itu. Itu belakangan sih mau bahas yang suara dulu. Penulis tahu bahwa motor penulis pernah dirusak itu ya dari suara. Suaranya NMAX penulis itu, ini sebelah ada NMAX juga, dengar nggak? Penulis pakai referensi ya, soalnya suara itu yang penulis dengar dari videonya ADK Reality. Jadi penulis tahu suaranya mesin penulis dirusak itu karena ada suara kayak amplas gitu ya, suara gesekan antara piston dengan dinding silinder atau ring pistonnya lah.
Nah, suara ini penulis apa masih berbaik sangka kok suaranya kayak gini ya. Penulis dengan bodohnya meneruskan sampai ke servis pertama di 700 km. Itu 700 km itu sudah maksa itu, soalnya penulis pinginnya ganti olinya lebih cepat dari itu. Tapi ya istri juga menolak ganti oli, terus ya terus pokoknya pakai ya malu sampai 700 km itu jadi bahan penyesalan. Terus begitu ganti yang malu, suara mesin masih ada unsur itunya juga, padahal masih baru nyis loh ya, masih umur sehari. Dari dipakai itu suaranya udah keluar lagi. Ya penulis apa ya, wah depan kehabisan jarak main ya rupanya. Ya penulis apa tahunya itu pas memutuskan ganti oli ya di 400 km, tahu suara mesinnya itu, kondisi mesin kondisi oli sudah hitam sekali. 400 km olinya sudah hitam, parah itu, sangat-sangat tidak baik kondisi olinya baik, tidak baik ya. Sejak itu penulis perhatikan lah, dalam kondisi itu suara mesin sudah nggak terlalu halus lagi, walau pakai macam Prima XP itu masih ada kasar-kasarnya. Jadi ada suara kasar-kasarnya gitu. Sampai akhirnya pakai sadu revitalizan, ada beberapa bagian suara mesin yang toleransinya renggang itu jadi rapat lagi. Masih sekali pakai sih, harusnya 3 kali, nanti penulis mau coba lagi. Nah dari suara itu ya penulis akhirnya jadi lebih perhatian sama suara mesin. Waktu penulis lihat video ADK Reality, wah knalpotnya meledos ya. Penulis kaget ya, suaranya mesinnya itu kasar. Nih guys, Albert mau nyobain motor gue lagi. Waktu kapan dia pernah nyobain yang motor? Oh. Gimana, Bet? Suara kasarnya ya penulis cantumkan ya. Suara kasarnya itu kan mirip banget dengan yang NMAX yang barusan penulis jadikan contoh itu. Suaranya NMAX penulis itu, ini sebelah ada NMAX juga, dengar nggak? Kalau lebih kompleks sih. Impresi penulis dengar suara mesinnya motornya ADK Reality itu bukan dari sisi ring piston atau macam-macam ya. Jadi nggak ada hubungan dengan vampir oli. Mungkin aja motornya nggak vampir oli. Yang bikin berisik sepertinya bagian dalamannya, entah VVA-nya, entah noken asnya, bearing yang sekitar head cylinder itu lah. Itu yang menurut penulis bikin berisik.
Ya aneh juga ya, karena ya itu kan motornya mestinya dirawat, olinya nggak mungkin oli murah lah ya. Tapi penulis masih tanya ini ke Bro Adika Reality ini, pakai oli apa. Katanya nanti mau buat video juga, video khusus suara, membahas suara motor, video singkat. Nanti lihat aja bagaimana video singkatnya. Penulis sudah pernah posting ya video motor. Video waktu pakai Mesran B40 dengan 50% minyak goreng. Ya sampai sekarang masih dipakai itu, yang di video tersebut masih sekarang, masih penulis pakai sampai sekarang, sudah lebih dari 500 km. Nah, mestinya nggak pakai oli murah, tapi bisa sampai kasar seperti itu. Penulis sendiri sering bahas kan, suara halus itu ada beberapa macam ya. Yang bikin mesin licin itu, yaitu ketika sudah saling bergesekan logam dengan logamnya, dan ketika logam dan logam tidak bergesekan. Ada 2 tahap. Nah, licinnya itu kayaknya kebanyakan orang itu mengacu kepada ketika sudah terjadi gesekan logam dengan logam, karena oli yang mereka pakai terlalu encer. Kalau penulis kan untuk NMAX ini penulis pakainya yang belakangnya 50 seringnya, walau sekarang belakangnya 40, tapi kan ini oli spesial ya, Mesran B40 oli single grade, oli yang ya kekentalannya stabil. Ya nantilah lihat jawabannya Adika Reality bagaimana. Terus yang berikutnya adalah soal penyakitnya Bro F. Nih, punyanya Albert mau naik. Jadi ini udah pernah bore up sebelumnya pakai yang lain, guys. Wah, kenapa tuh? Nyala. Iya, engine check nyala. Ini mau bore up ya? Iya, mau bore up. Kok bunyinya gitu ya? Capnya kayaknya ganti. Iya. Capnya ganti. Lagi sama apa? Keluhan lo sebelumnya apaan jadi, Ben? Ya kayak gitu kan, starternya susah, terus sang-sangnya juga ini naik turun. Oh, Terus oli juga udah tekor kan. jadi vampir banget ya? Iya, parah. Gokil lah. 3 kali lo ke Dieng ganti oli. Tadi gua ganti oli. Buset. Ke Dieng 3 kali ganti oli mah boncos juga ya. Per 300 km ya. Jadi Bro F ini pakai paket bore up-nya BRT. Motornya kena penyakit susah menyala, terus hampir olinya apa ya, kayaknya lebih parah lah dari penulis. Tiap 300 km tiap 300 km harus ganti oli. Kalau di captionnya, di infonya videonya, gambar depannya videonya Adika Reality ngomongnya tiap 500 km.
Nah, tiap ya jadi kayak penulis ya. Ganti oli tiap 500 km. Ya, mengapa kok penulis bahas ini? Karena ya penulis jadikan ini contoh bahwa eh, forking eh, seperti penulis bahas barusan ya. Forking itu ada kelemahannya. Forking itu eh, bikin mesin cepat cepat fuel dilution, cepat vampir oli. Ya itu sudah cirinya forking lah, nggak sebagus casting. Ya penulis sendiri termasuk yang salah satu itu kan pistonnya NMAX itu bawaannya kan piston forking. Jadi ya kelemahan itu terjadi juga pada NMAX ya. Dan entah mengapa mungkin yang BRT ini juga bikin lebih parah. Iya bisa jadi salah setel lah karena ringnya pasangnya salah atau bagaimana. Karena yang ECU-nya juga itu katanya kan starter awal susah. Itu bisa aja salah setel ECU itu. Jadi ECU-nya setelannya nggak pas. Sulit menyalakan waktu pertama itu kan ya karena bensin di RPM rendah itu kurang pas. Begitu diganti standar ya enak lagi. Ya itu memang kelemahan pakai ECU aftermarket. Enak enggaknya sangat bergantung pada skill, pengetahuan atau pengalaman dari yang pasang ECU. Itu juga mengapa alasan penulis di paket bore up ini nggak terlalu ngejar ganti ECU, karena ganti ECU itu berarti banyak hal yang harus disetel lagi. Ya walau ECU pabrikan kurang sip ya, tenaganya nggak keluar gitu, tapi kan pabrikan sudah melakukan banyak hal ya. Misalnya kalau ya saat mesin dingin apa yang dilakukan ECU, saat mesin panas apa yang dilakukan ECU, kan beda antara mesin dingin dan mesin panas. Nah kalau yang nyetel ECU-nya nggak memperhatikan, disetel cuma kondisi kondisi suhu normal aja, nggak waktu mesin dingin gitu, ya akan jadi masalah kalau misalnya habis hujan-hujan pengen nyalakan mesin gitu. Terus oh iya ya, itu juga ya kondisi hujan-hujan juga ya. Walau mungkin yang buatan pabrikan masih nggak sesempurna yang kita harapkan, tapi minim kan paling enggak ECU buatan pabrikan ini sudah lebih banyak
waktu tuningnya daripada yang di bengkel pour up gitu ya. Kalau di bengkel pour up kan cuma berapa menit, paling 1 jam. Itu pun yang apa? Yang lebih banyak difokuskan adalah fokus tenaga. Disetel gimana tenaganya keluar maksimal. Yang lain-lain nggak diperhatikan. Jadi untuk yang Bro F dari ADK Reality ini, untuk masalah masalah statnya sulit, penulis salahkan ke ECU-nya. Terus untuk pampir olinya, ya itu mungkin ya bisa aja salah pistonnya atau salah pemasangan ring pistonnya. Apalagi ada kesalahan juga ya, partnya nggak cocok tapi dipaksakan. Mangkokannya CVT-nya pakai yang punya pakai yang punya old, jadinya nggak pas ya. Entah mengapa ganti mangkokan itu. Kelihatannya mangkokannya juga standar. Nggak paham lah mengapa kok sampai gitu. Itu tuh harusnya bengkel aslinya disebut, nggak usah rahasia-rahasiaan lah ya. Wajib disebut. Ya, nanti kalau ada konsumen lain yang dibegitukan juga gimana? Menurut penulis kalau sudah ada kayak gitu, sebaiknya yang bengkel sebelumnya disebut lah, wajib lah. Karena toh kalau misalnya bengkelnya lihat video itu, wah berarti kerjaanku gak beres, tapi ya cuek kayak ya paling. Nggak belajar ya bisa aja lah. Tapi heran juga ya mengapa Bro F ini nggak komplain ke bengkel yang masangnya ya. Karena kan ya pour up itu efeknya macam-macam. Mulai dari kulannya bocor, setelan nggak sempurna kayak gitu. Ada vampir oli kan jelas ada kesalahan ya. Entah lagi kalau karena oli ya. Tapi masa sudah pour up gitu olinya pakai oli jelek ya. Suara mesinnya loh yang punya Bro F itu kasar gitu loh. Bunyi tak. Kok bunyinya gitu ya? Capnya kayaknya bagian. Iya. Bert, lu udah lama nggak starter kayak gimana? Udah lama gua udah kangen buat starter gini. Asik. Susah ya. Ini ECU standar aja borapannya. Suara kasarnya itu seperti kalau seperti kalau ada bagian yang kocak. Penulis jadi ingat ya, ada NMAX yang suaranya kocak tak gitu ya. Katanya sudah habis banyak gitu ya, mesin diganti banyak, tapi sumbernya ternyata dari bagian magnetnya. Jadi sembuhnya itu dengan membongkar bagian radiator, terus bagian magnetnya itu apa sih namanya, alternator atau apa, itu dibongkar, dicek, oh ternyata bener emang kocak ya. Jadi kelingannya untuk bagian magnet itu kendul. Solusinya adalah dengan memalu ulang kelingan tersebut sehingga jadi rapat lagi. Udah, habis dipalu dikembalikan,
mulus sudah suaranya. Ya, kalau menurut penulis penyakit itu kemungkinan karena NMAX-nya dikasih premium mungkin ya. Kalau bensinnya kok oktannya kurang kan terjadi pre-ignition sehingga gerakan mesinnya nggak mulus ke depan semua. Kadang mundur ke belakang. Nah, saat mundur ke belakang, sentakan mundur ke belakang ini membuat kelingan itu lepas. Tapi entah yang dinamai Bro F itu karena itu juga atau enggak. Karena ya mungkin saja loh Bro F itu ngalami seperti itu. Jadi oktan bensin kurang. Ya itu juga karena kesalahan yang ngeset ECU-nya ya. Entah kompresinya salah, entah setting pengapiannya terlalu maju atau apa kayak gitulah. Ya itu resiko ya kalau mau bore up pakai nggak standar. Pengetahuan yang ngeset sangat penting. Sudah begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.